Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi selaku Research Analis RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Wafi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik? Terima kasih Pak Wafi sudah meluangkan Mhm, waktu di IDX Channel dan tampaknya mhm, hari ini Indeks Harga Saham Gabungan masih melanjutkan penguatan. Balik lagi ke level 6.800-an menguat di atas 1% setelah mhm. di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua kemarin sudah berbalik ke zona hijau. Bagaimana Anda melihat penguatan lanjutan untuk Indeks Harga Saham Gabungan di sepanjang perdagangan hari ini Pak? Secara pola teknikalnya, apakah memang dari sisi bearish-nya sudah terpatahkan atau masih belum untuk posisi saat ini? Iya, memang kalau dari sisi pola belum patah ya dari fase bearish-nya. Jadi rebound yang terjadi 2 hari terakhir ini memang kita kategorikan sebagai technical rebound yang memang wajar terjadi melihat penurunan IHSG yang terjadi mungkin dalam 2 pekan terakhir nih Pak David. Dan kalau kita lihat memang dari sisi katalisnya sendiri memang kelihatannya lebih banyak ke eksternal. Ini ada antisipasi mungkin akan keluarnya data Fed dan juga inflasi di Amerika ya. Kemudian juga kalau dari dalam negeri kita lihat juga mulai ada rebound nih ini dari saham teknologi yang kemudian berdampak juga ke sektor-sektor lainnya. Nah, potensi reboundnya sendiri saya lihat masih ada ya, masih ada ruang nih untuk rebound paling tidak untuk menuju ke resistance kembali lagi ke level 7.000 sekaligus level psikologisnya IHSG. Baik, dari teknikal Pak Wafi, level berapa yang harus dijebol oleh indeks harga saham gabungan ini untuk mematahkan tren bearish yang terjadi dalam beberapa perdagangan terakhir? Iya, itu adalah level 7.000 Pak Dek, sekaligus level psikologis, di mana kalau berhasil breakout level 7.000, maka secara otomatis IHSG ini akan keluar dari fase bearish ya, paling tidak untuk masuk ke fase sideways terlebih dahulu. Baik, dari rotasi pergerakan sektoral, tadi pun juga sempat Anda Mhm. singgung teknologi yang mengalami koreksi cukup dalam di beberapa pekan terakhir hari ini tampaknya berbalik ke arah. Bahkan hari ini memimpin dari sisi pergerakan sektoral. Ada Goto di Mhm. sana setelah berada di level terendahnya di 87, hari ini berbalik menguat dan ditutup di level 100. Bagaimana Anda melihat penguatan saham Goto di sepanjang perdagangan hari ini? Sebelum ke teknikal, Pak Wafi, secara fundamental Mhm. seperti apa? Apakah memang dari proyeksi dari beberapa sekuritas ataupun juga dari beberapa lembaga keuangan masih mempercayakan Goto ini akan membaik di masa mendatang. Kemudian adanya proyeksi inflasi akan sedikit melandai di Amerika, kemudian The Fed juga akan melonggarkan kebijakan suku bunganya, dan tampaknya Mhm. ini juga memberikan angin segar meskipun masih perkiraan ini untuk saham Mhm. teknologi. Analisis Anda Pak Wafi? Ya betul, jadi secara makro tadi ya ada mungkin dari laju inflasi di Amerika mulai melambat, kemudian ada potensi pelonggaran dari kebijakan The Fed, ini juga sedikit banyak menjadi sinyal positif ya untuk sektor teknologi baik itu di Amerika dan tentu berdampak juga ke Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di secara sektoral sendiri di Indonesia sektor teknologi ya sebenarnya dari sisi valuasinya sendiri penurunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir itu praktis membuat valuasi dari saham-saham di teknologi ini rata-rata under value nih. Tadi beberapa kalau kita lihat seperti Goto dari book value-nya sendiri kan price to book-nya sudah di bawah 1 ya, jadi relatifnya sudah cukup murah. Nah, dari sisi performa fundamentalnya sendiri ya, memang kalau kita bicara mengenai teknologi, kita kan belum bisa ekspektasikan perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten ini akan laba ya dalam mungkin 2 atau 3 tahun ke depan ya. Tapi yang kita lihat adalah pertumbuhannya dan dari hasil pullback public expose ya yang baru saja dilakukan oleh Goto baru-baru ini ya kita lihat memang secara performa operasional dan fundamentalnya sebenarnya tidak ada satu permasalahan yang signifikan sekali gitu ya atau yang negatif sekali gitu kelihatan semua masih on progress. Jadi memang saya lihat volatilitas yang terjadi dari 1 Desember sampai dengan saat ini itu memang murni karena aktivitas pasar nih Pak David. Baik, bagaimana rekomendasi Anda untuk Goto?
dengan penguatan 14,94% dan tadi pun juga sempat menyentuh ke level 108, sementara di penutupan sesi kedua ditutup di level 100 ini. Pak Wafi, untuk besok ini, nah kebetulan juga ada penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami, saya akan coba cek terlebih dahulu. Ini pertanyaan dari Bapak Jody dari Jakarta, untuk Goto sudah masuk di harga 98 ini. Analisis Anda secara teknikal, apakah penguatan Goto masih akan terus berlanjut untuk jangka pendek, Pak Wafi? Ya, yang pasti volatilitas saham ini masih akan tinggi Pak David untuk beberapa waktu ke depan. Ya. Oleh karena itu memang saya tidak terlalu menyarankan untuk buy and hold saham ini untuk agak lama ya jangka waktunya, karena memang volatilitasnya juga masih cukup tinggi. Ketika sudah mendapatkan ya trading jangka pendek, sudah mendapatkan potensial gain, sebaiknya segera dilepas sendiri. Karena kalau saya lihat untuk perdagangan besok saja, ini saya lihat masih ada potensi volatilitas ya dari range sekitar level 93 sampai dengan nanti level resistance-nya sendiri besok di sekitar 120. Baik, Pak Wafi, bagi investor yang baru ingin masuk dengan posisi penutupan hari ini seperti apa? Apakah memang sinyal cicil beli sudah terlihat begitu dengan adanya pembalikan arah untuk Goto, atau untuk posisi saat ini penguatan Goto dengan klaim pembalikan arah ini belum cukup sampai sejauh ini mengingat koreksinya sudah cukup dalam di beberapa perdagangan terakhir? Ya, saya tidak terlalu menyarankan entry di level harga penutupan saat ini ya di level 100 ya. Mungkin saya menyarankan besok kemungkinan open bisa jadi ada koreksi juga, karena mengingat hari ini kenaikannya kan cukup tinggi ya, sekitar 14,9%. Jadi mungkin sesi 1 akan ada koreksi terlebih dahulu, jadi sebaiknya bisa menunggu di sekitar level di bawah level 100 sama dengan level 93 yaitu range. Lebih mendekati 93 itu lebih. Dan tentu harus dipantau ya, harus cepat, karena itu tadi saya ingatkan bahwa volatilitas saham ini kelihatannya akan tinggi di dalam beberapa waktu depan, masih akan tinggi. Baik, review dari Goto yang hari ini berbalik arah menguat di 14,94% dan ditutup di level 100, dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Joni dari Jakarta yang sudah ambil posisi di 98 yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Wafi selaku Research Analis RHB Sekuritas Indonesia. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Masih terkait dengan Goto ini, beberapa saham yang dikait-kaitkan dengan Goto dengan kapitalisasi cukup besar hari ini juga mengalami penguatan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Ada Telkom, kemudian juga ada Astra Internasional. Ini kita akan coba analisis satu persatu, Pak Wafi. Saya ke Telkom terlebih dahulu. Ini penguatan juga terjadi untuk Telkom pada perdagangan kemarin dan berlanjut untuk hari ini meskipun masih cukup jauh dari level 4 ribuan. Analisis untuk Telkom dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Rini dari Jakarta. Dari WhatsApp interaktif kami, Telkom sudah punya posisi di 4320. Mohon support dan resistennya. Silakan Pak Wafi. Ya, jadi kalau kita lihat dari pola Telkom sendiri sebenarnya cukup bagus nih Pak David. Ini sudah mulai melakukan pola bottoming up ya dengan membuat higher low, dan bahkan hari ini sudah membuat high baru nih. Jadi dari sinyal rebound-nya saya lihat juga cukup kuat. Dengan level support ini sudah terbentuk di level 3.700, sementara untuk resistance terdekat itu memang ada di 3.900. Dengan resistance berikutnya itu ada di level 4.120. Nah, untuk fundamental sendiri, kami masih memasang harga wajar di 5.100 untuk Telkom jangka waktu 12 bulan ke depan. Ibu Rini di Jakarta nyangkut sepertinya Pak Wafi di 43 Pak, dengan posisi 3750 di hold saja atau direkomendasikan averaging down Pak Wafi? Ya, melihat fundamentalnya juga masih cukup bagus ya, baik itu di hold ataupun di averaging down, itu sama-sama strategi yang bisa dilakukan ya, tergantung nanti portofolio manajemennya dari Ibu Rini. Baik, Telkom sebelumnya tidak pernah absen Pak Wafi di momen window dressing di akhir tahun begitu. Bagaimana Anda melihat peluangnya di tahun ini? Mengingat secara pergerakan Desember, Telkom lebih cenderung positif, namun di Desember kali ini lebih cenderung tertekan untuk Telkom. Iya, sebenarnya momentum itu masih ada ya, karena kalau kita lihat kan masih tersisa waktu ya sampai dengan tutup tahun, dan saya lihat juga ini sinyal rebound-nya juga cukup bagus nih Pak David. Jadi saya sih masih melihat ada potensi Telkom bisa paling tidak untuk kembali lagi ke level 4 ribuan ya di akhir tahun ini. Dari Telkom kita beralih ke saham selanjutnya, ada Astra Internasional. Pak Wafi hari ini juga menguat di 2,64%.
meskipun belum mampu menyentuh kembali ke level 6 ribuan. Astra juga tertekan seiring dengan pelemahan dari saham Gotoh di beberapa waktu terakhir. Analisis Anda, penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, sinyal rebound-nya juga cukup kuat nih Pak David, Astra International, di mana hari ini ya ini sudah breakout resistance dari MA5-nya. Ada kenaikan volume juga yang cukup bagus di sini. Level support saya lihat sudah terbentuk di level 5.700 untuk Astra, sementara untuk level resistance terdekat ada di level 6.050 dengan resistance berikutnya ada di level 6.350. Nah, untuk fundamental sendiri, kami masih memasang harga wajar Astra di level 7.650 untuk jangka waktu 12 bulan ke depan. Sementara untuk posisi target sampai dengan akhir tahun, Pak? Ya, untuk akhir tahun saya sih masih optimis Astra bisa kembali lagi nih ke level 6.000 ya. Masih terlihat potensi kembali lagi di atas 6.000. Artinya ketika sesi pertama dibuka esok hari di current price penutupan hari ini 5825 masih direkomendasikan untuk buy untuk Astra. Betul sekali Pak Dev. Baik, review Astra International kemudian juga ada Telkom dan sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Rini di Jakarta yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami.